Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan final antara Sonic dan Flash melawan Ninja Party. Namun bukannya bertarung bersama sob, Flash dengan cepat membabat habis semua seniornya. Hal ini membuat Sonic iri, serasa tak guna dan menjadi beban saja. Di akhir chapter, Flash mengatakan bahwa Sonic masih bisa berkembang. Namun Sonic tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Flashy Flash. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Pada Manga One Punch Man chapter 200 ini diberi judul Diberkati. Di awal scene kita diperlihatkan Muscle tergeletak dengan kondisi yang sangat parah akibat tendangan dari Flashy Flash. Muscle mengatakan kenapa Flash tidak membunuhnya dikarenakan Flash yang sekarang bisa melakukannya dengan mudah hanya untuk memenggal kepalanya. Flash menjawab sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, serangga terkecil pun memiliki jiwa. Kupikir setidaknya aku akan membiarkanmu mendengar kebenaran sebenarnya tentang desa ini sebelum kau mati. Lalu semua orang yang terkapar, bahkan Sonic pun ikut kebingungan dengan apa yang dikatakan Flash tentang kebenaran desa ninja. Setelah itu Flash menceritakan hingga di mana cerita tersebut menyentuh ranah God. Mereka yang mendengar tentang God pada terkejut. Hah? God? Kau mengatakan... Lalu Flash menjelaskan lebih lanjut. Ya, kita percaya desa ini adalah tempat uji coba untuk menciptakan antek-antek dari God. Mirip dengan orang itu. Sejak usia muda, merampas kemanusiaan mereka, menyiksa mereka dengan latihan hingga batas maksimalnya. Sonic, kau juga melihat apa yang kulihat di bawah tanah bukan? Kubus itu digunakan untuk menguji kesesuaian seseorang sebagai antek God. Lalu kita diperlihatkan gambaran orang yang tidak sesuai dengan kriteria God. Mereka semua mati dan hanya menyisakan tulang belulangnya. Kita lanjutkan perkataan Flash. Gambaran desa yang menjadi fasilitas pelatihan bagi para pembunuh itu hanya kedok belaka. Dengan kata lain, kalian semua yang dikirim dengan selamat sebagai pembunuh, dari sudut pandang orang itu, kau bukanlah elit, tapi malah gagal total. Ninja surgawi, sungguh suatu kebodohan. Terjebak dan ikut serta dalam perjalanan tidak menghasilkan apa-apa. Seluruh hidupmu telah dicuri darimu dan kau masih belum mendapatkannya. Mendengar cerita Flashy Flash, Sonic berkata, apakah itu semua benar? Flash menjawab, jika kau tidak percaya, temui Blast dan tanyakan padanya. Dia di sekitar untuk kali ini. Tak berselang lama timbul keanehan pada Ninja Party. Mereka semua pada nyengir dan mengeluarkan tawa yang mengerikan. Melihat keanehan tersebut, Sonic dan Flash mulai kebingungan. Lalu aura mencekam mulai muncul dibarengi dengan irama tertawa yang semakin mengerikan. Hidup kita dicuri katamu, betapa sombongnya. Mengapa kau berasumsi bahwa mereka tidak diberikan? Pernahkah kau merasa tidak puas dengan ilusi menjalani kehidupanmu sendiri yang begitu egois dan kau pelihara dengan menentang ajaran desa? Aku masih tidak mengerti bagaimana cara berpikir anak putus sekolah. Ketahuilah bahwa hanya dengan memenuhi tugas yang diberikan kepada kita, ninja dapat menemukan tempat peristirahatan terakhir kita. Tidak peduli siapa tuan yang kita layani, kita harus memberikan hidup kita untuk mereka. Dengar, hamba yang telah melupakan tugas sumpah seorang ninja, kami, para ninja surgawi, diberkati. Kata Force dibarengi dengan tatapan dan raut wajah mengerikan. Setelah itu terdengarlah kalimat diberkati yang diucapkan oleh para Ninja Party. Hehehe, diberkati, diberkati, diberkati. Itu benar, diberkati. Melihat tingkah aneh dari mereka, Flash hanya diam saja, seperti memikirkan apa yang akan terjadi pada mereka. Sementara Sonic dengan bingung berkata, mereka sudah tidak bisa ditolong. Kurasa aku akan membunuh mereka. Namun belum sempat terrealisasikan, para ninja yang terkapar mulai mengeluarkan reaksi aneh, di mana tubuh mereka terangkat sendiri seperti ada yang sedang mengendalikan mereka. Oh, itu orang itu akhirnya tiba. Haha, pasti
kau akan segera menyadari bahwa terbunuh oleh kami akan jauh lebih menyenangkan. Dengan mengonsumsi darah dan organ manusia, manusia itu benar-benar dilahirkan kembali. Tidak ada masa depan bagi kalian semua. Oh Master, jika memang darah dan isi perut kami yang engkau idamkan. Belum selesai mengatakan, tubuh Force dan yang lainnya mulai membengkak. Setelah itu darah dan organ mereka mulai keluar melalui mata dan mulut mereka menuju satu titik di mana akan terjadi hal yang luar biasa. Melihat fenomena ini, Sonic dan Flash nampak terkejut bukan main sob. Sekarang darah dan organ mereka mulai menyatu dan berputar-putar di atas udara. Setelah semua terserap habis dan hanya menyisakan kerangka, darah dan organ itu mulai dihisap oleh orang itu hingga habis. Sekarang wujud orang itu sudah menampakkan dirinya di hadapan Sonic dan Flash. Dengan beringasnya ia turun dan berjalan mendekati mereka. Namun belum sempat Flash dan Sonic menyerang, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan suatu yang menarik sob, dimana saat Flash dan Sonic masih kecil, mereka melihat sisa-sisa kerangka yang entah bagaimana itu bisa terjadi. Dan di masa sekarang, Flash dan Sonic melihat secara langsung bagaimana kerangka itu bisa terjadi. Dan ternyata itu disebabkan oleh orang itu atau Void yang menyerap darah dan organ dari para ninja itu. Entah apa tujuan Void sebenarnya dengan menyerap organ mereka, tapi yang pasti untuk meningkatkan kemampuannya. Kalau Void sudah muncul di sini, apakah Blast dan Saitama juga akan bergegas ke lokasi ini? Kita nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya. Untuk chapter kali ini lebih pendek dari biasanya, namun itu tidak masalah sob. Karena dengan gambar dan cerita semenarik ini masih oke bagi pecinta One Punch Man. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.